Selamat datang di Ngaji Ilmu Komunikasi episode 6 ini, dan kita akan membahas mengenai memahami proses komunikasi melalui elemen komunikasi. Sebelumnya kita harus tahu apa itu proses komunikasi. Proses komunikasi itu adalah setiap langkah mulai dari membuat informasi hingga dipahami oleh komunikan. Joseph De Vito menjelaskan komunikasi adalah transaksi. Hal itu karena komunikasi adalah proses yang mana komponen-komponen saling terkait. Kemudian kita masuk ke pembahasan elemen komunikasi. Proses komunikasi dapat dipahami dengan beberapa cara. Salah satunya adalah melalui elemen komunikasi. Ada beberapa elemen komunikasi yang selalu terlibat dalam komunikasi. Di antaranya satu, komunikator. Komunikator itu pengirim atau penyampai pesan. Yang kedua adalah komunikan. Komunikan itu adalah penerima pesan. Kemudian yang ketiga, pesan atau message adalah sesuatu, baik itu berbentuk ide, abstraksi, realitas, atau bahkan hal yang bersifat ekspektasi, harapan yang disampaikan oleh komunikator kepada penerima. Kemudian yang keempat adalah saluran atau source, sarana atau media yang digunakan oleh komunikator kepada komunikan. Itu tadi adalah saluran. Kemudian yang kelima, hambatan atau gangguan. Dalam sebuah komunikasi pasti ada faktor yang menyebabkan proses komunikasi tidak berjalan efektif, tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan bisa menjadikan salah pengertian. Gangguan ini bisa muncul baik dari komunikator, media, isi pesan, atau bahkan dari penerimanya. Kemudian yang keenam itu adalah umpan balik atau feedback. Bisa berbentuk respon, tanggapan, atau reaksi atas pesan. Umpan balik bisa bernilai netral, ada yang sifatnya mendukung atau positif, atau bahkan bisa menolak atau negatif. Kemudian yang ketujuh adalah efek. Efek itu akibat yang timbul dari komunikasi. Bisa berupa emosi, pikiran, atau perilaku. Kemudian yang kedelapan adalah situasi. Situasi itu adalah keadaan yang ada atau terjadi saat berlangsungnya komunikasi. Situasi itu dapat berupa tata ruang, suhu, cuaca, tujuan komunikasi, serta sikap peserta komunikasi. Kemudian yang ke-9 adalah selektivitas. Selektivitas itu filter yang digunakan oleh peserta komunikasi untuk menyaring pesan, baik berupa mitos, prasangka, nilai-nilai, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10 itu adalah lingkungan. Lingkungan itu adalah pihak lain yang mengintervensi atau ikut campur dalam komunikasi. Sedangkan dalam pengaplikasiannya, elemen-elemen komunikasi tersebut bekerja melalui alur-alur dalam proses komunikasi seperti berikut. Yang pertama, ide atau gagasan dibuat oleh sumber komunikan. Yang kedua, ide dialihrupakan menjadi lambang-lambang yang mempunyai makna atau encode dan dapat dikirimkan. Kemudian yang ketiga, pesan yang telah di-encode tersebut selanjutnya dikirimkan melalui saluran atau media yang sesuai dengan karakteristik lambang-lambang komunikasi. Kemudian yang keempat, penerima menerjemahkan atau menafsirkan sesuai dengan persepsinya untuk mengartikan arti atau maksud di balik pesan tersebut. Kemudian yang kelima, apabila isi pesan tersebut telah berhasil di-decoding, khalayak akan kembali mengirimkan kembali isi pesan tersebut.
Bisa juga bentuk pengiriman pesan-pesan kembali bermacam-macam, misalnya tanggapan, bahkan diam. Bisa jadi misalnya ngambek, cemberut, atau senyum dan lain sebagainya, itu bentuk daripada pengiriman kembali pesan. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan, dan kita lanjut ke episode mendatang.